Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami muliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, yang selalu setia mendengarkan kami dan selalu kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, dan juga pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Boru Nasti, tentu yang selalu mendampingi. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam berbagai urusan dan diberikan Allah keberkahan dalam kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya. Dan rahmat Allah sudah banyak dianugerahkannya kepada kita. Tentu akan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempergunakannya sesuai dengan yang diperintahkannya. Dan tentu dalam kehidupan ada proses. Tidak semua apa yang kita inginkan itu terwujud, dan tidak semua apa yang kita doakan semua terkabul. Tentu dalam kehidupan ada namanya proses. Bersiaplah dan siaplah selalu untuk berproses. Jangan banyak protes. Yang penting pekerjaannya beres. Kalau banyak protes bisa stres. Dan kalau kita beriman kepada qada dan qadar, insya Allah kita akan sukses. Yakinlah, rezeki kita sudah tertakar, takkan tertukar, apalagi nyasar. Tetaplah kita berikhtiar, berimanlah kepada qada dan qadar, insya Allah urusan kita semua akan lancar. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa takjub, rasa ta'zim dan rasa terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam setinggi-tingginya. Dan alhamdulillah, dengan nikmat Islamlah kita mengalami kemajuan. Mudah-mudahan Islam ini kita pegang teguh sehingga kita pun selalu di dalam kemajuan dan kebahagiaan. Apabila Islam ini kita tinggalkan, kita rendahkan, kita remehkan, bahkan kita tidak mau mengamalkan ajaran agamanya, tentu kita akan sesat di jalan dan kita akan menjadi manusia yang memiliki sikap yang tidak manusiawi. Bahkan sikap kita layaknya hewan, bahkan lebih hebat lagi daripada hewan, karena kita semua memperturut hawa nafsu kita, akal sehat kita buang, dan kemudian kita buang tuntunan yang menuntun kita kepada jalan keselamatan. Itulah Al-Quran dan hadis yang beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan yang dua kitab ini dapat kita pegang teguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang luas dan sehingga mendorong kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman
untuk kita berdoa. Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan merendahkan diri kepada Allah, dan Allah pun menjanjikan akan mengabulkan doa dan mewujudkan apa yang diminta. Itu ada dalam Al-Quran, surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, an ibadati, dari menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Kewajiban kita dalam kehidupan ini berusaha, berikhtiar sesuai dengan usaha kita semua. Yang penting usahanya dan ikhtiarannya yang halal. Dan kita pun dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, karena doa itu menambah kekuatan. Doa itu membuat diri kita lebih percaya diri, dan doa itu menguatkan nilai-nilai spiritual dalam diri kita, sehingga kita lebih kuat lagi untuk berusaha mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Dan untuk lebih memperlancar lagi, selain usaha dan doa, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang insya Allah dengan ibadah itu akan memperlancar keinginan kita supaya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha atau ikhtiar ditambah dengan doa, ditambah dengan ibadah, insya Allah lebih cepat segala cita-cita kita akan terwujud. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Hasan, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, di manakah Tuhan kita itu? Maka Allah pun menurunkan ayat surah Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu dekat, dan Allah pun mengabulkan doa siapa yang berdoa kepadanya, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, memenuhi perintah-perintah Allah, dan yang kedua, beriman kepada Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, laisa syai'un akram 'ala Allah minat du'a. Tidak satu pun yang lebih dihargai oleh Allah selain doa.
Diriwayatkan Tirmizi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sawwahu ayyastazib Allah Ta'ala lahu inda syada'id wal qurbi falyuksirit du'a firroha." Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala dalam bahaya dan kesusahan, hendak dia banyak berdoa dalam waktu kesenangan. Man sarrohu ayyastaziballahu ta'ala lahu inda syada'id wal qurab falyuksirit du'a firroha. Siapa di antara kita yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala dalam bahaya dan kesusahan, maka hendaklah ia banyak berdoa dalam waktu kesenangan. Banyak di antara kita waktu senang tak berdoa, tapi waktu kesusahan banyak doanya. Itu sifat umumnya manusia. Di waktu dia susah, di waktu dia dalam bahaya, doanya tidak pernah berhenti. Tapi ketika dia diberikan Allah ujian dengan kesenangan, maka banyak di antara kita lupa berdoa kepada Allah. Maka siapa di antara kita dalam bahaya dan kesusahan ingin dikabulkan doanya ketika itu, maka dia harus memperbanyak doa ketika dia diuji Allah dengan kesenangan-kesenangan. Waktu senang banyak berdoa, dan waktu susah pun banyak berdoa. Insya Allah doa kita di waktu susah dan di waktu kita dalam bahaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Anas radhiyallahu anhu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara dalam hadis kudusi, ada 4 perkara, salah satu di antaranya adalah untukku, satu lagi untukmu, satu lagi antara aku dan engkau, dan satu lagi antara engkau dengan hamba-hambaku. Adapun yang untukku adalah bahwa engkau tidak akan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan yang untukmu, apa saja kebaikan engkau lakukan adalah untukmu sendiri. Akan kuberi balasan. Mengenai antara aku dan engkau, darimu berdoa, aku akan mengabulkannya. Kemudian mengenai perkara antara engkau dan hamba-hambaku adalah engkau akan menyukai mereka apa yang engkau sukai untuk dirimu sendiri. Jadi firman Allah ini ada dalam hadis kudusi yang bersumber dari Anas bin Malik, bahwa Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada 4 perkara, salah satu di antaranya adalah untukku, maksudnya untukku, untuk Allah. Yang kedua adalah untukmu. Untukku itu kita hanya menyembah kepada Allah tanpa menserahkan sesuatu dengan Dia. Sedangkan untuk kita, setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada manfaatnya dan gunanya untuk Allah, tapi itu semua adalah manfaatnya, kegunaannya adalah untuk kita. Antara Allah dengan kita, yaitu kita berdoa dan merupakan tugas Allah untuk mengabulkannya. Antara kita dengan hamba-hamba Allah, dengan manusia lainnya adalah kita menyukai mereka dan apa yang engkau sukai untuk dirimu sendiri. Jadi berikan yang baik untuk diri kita, berikanlah kepada orang lain. Karena apa yang kita inginkan juga diinginkan orang lain.
kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak memohonkan kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Maka berdoa ini merupakan kewajiban kita kepada Allah. Itu tandanya kita selaku hamba Allah. Karena banyak keinginan kita yang tidak bisa kita wujudkan dengan kekuatan sendiri. Kalau kita hanya berusaha tanpa berdoa, itu namanya kita sombong, menyombongkan diri. Jangan kita pikir apa yang kita peroleh itu hanya karena kerja keras kita. Apa yang kita peroleh karena pintarnya kita. Apa yang kita peroleh karena hebatnya kita berusaha. Semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai orang beriman wajib berusaha dan beringilah dengan doa. Itu tandanya kita manusia yang beriman. Kalau kita tidak berdoa dan hanya berusaha, itu tandanya kita menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tidak mempan sikap berhati-hati terhadap takdir, sedangkan ia akan memberi manfaat, baik terhadap hal-hal yang terjadi maupun yang belum terjadi. Dan sungguh bala atau malapetaka itu turun, lalu disambut dengan doa, maka berguratlah keduanya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bazzar atau Browning. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, malapetaka bisa tidak datang karena doa-doa kita dihalau oleh Allah. Di saat bala, mara bahaya, wabah penyakit mau datang ke diri kita, ke daerah kita, bisa tidak datang karena doa yang kita bacakan. Bisa jadi kita sudah membaca doa tolak bala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jauhkan kita dari segala macam bala, wabah, mara bahaya. Dengan itu Allah kabulkan doa kita. Maka inilah pentingnya kita berdoa. Takdir bisa berubah dengan kekuatan doa. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tidak dapat menolak qada kecuali doa, dan tidak bisa menambah umur kecuali kebajikan. Tidak ada yang menolak tidak ada yang bisa menolak qada kecuali dengan doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebajikan. Berarti makin banyak kita berbuat kebaikan, itu akan menambah panjang umur. Dengan kita banyak berdoa, maka qada yang tidak baik itu akan ditolak melalui doa-doa kita. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, yang dari Abu Awanah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara berdoa, hendaklah ia menunjukkan besarnya keinginan untuk memperolehnya, karena tidak satu pun yang dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita anggap itu besar, itu tidak besar bagi Allah, tapi itu semua kecil. Yang kecil dan yang besar menurut kita, semua itu kecil menurut Allah. Maka sesuatu keinginan kita yang kita inginkan, itu pada umumnya kita menganggapnya sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang sangat mempesonakan, sesuatu yang belum kita miliki, itu kita anggap sesuatu yang sangat membahagiakan. Tapi ternyata sudah kita miliki, sama sajanya. Tapi begitulah sifat kita manusia. Inilah sebagian hadis Nabi kita yang
menganjurkan kepada kita, memberikan keutamaan kepada kita untuk banyak berdoa. Insyaallah kita lanjutkan setelah berikut ini bagaimana usaha dan upaya kita supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Apa usaha dan upaya kita supaya doa kita terkabul? Yang paling utama dan yang pertama adalah menjaga usaha dan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah yang halal. Usaha dan makanan yang masuk dalam tubuh kita adalah yang halal. Diriwayatkan oleh Hafiz bin Mardawai yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia membacakan ayat yang berbunyi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Tiba-tiba saat Ibnu Waqqas radhiyallahu anhu berdiri dan berkata, ya Rasulullah, tolong engkau doakan kepada Allah agar aku menjadi orang yang selalu doanya dikabulkan. Lalu apa ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Sa'ad, jagalah makananmu. Atibi mato amaka. Jagalah makananmu. Tentu engkau akan menjadi orang yang makbul doanya. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam genggamannya, jika seorang laki-laki memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, seseorang laki-laki yang memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima doanya selama 40 hari. Sesuap makanan yang haram dimasukkan ke dalam perut kita, itu 40 hari tidak terkabul doa kita. Dan siapa juga hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram atau riba, maka nerakalah lebih layak untuk melayaninya. Inilah salah satu dalil yang menguatkan supaya kita lebih berhati-hati dalam memasukkan makanan dalam perut kita, karena itu menentukan doa kita terkabul atau tidak. Sesuap makanan kita masuk ke dalam perut kita, itu menyebabkan 40 hari doa kita tidak terkabul. Apabila daging kita tumbuh dari makanan yang haram atau riba, maka nerakalah lebih layak untuk melayaninya. Artinya makanan-makanan yang haram yang masuk dalam perut kita tentu itu akan menjadi daging, dan itu adalah yang membawa kita ke neraka. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Muslim terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyibah, tidak Allah mau terima kecuali yang baik. Wa innallaha amarul
mu'minin bima amaru bihil mursalin. Dan Allah telah merintahkan kaum mukminin, orang-orang beriman, melakukan apa-apa yang telah diperintahkannya kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim." Dan Allah pun berfirman dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi dan rasul dan kepada orang yang beriman, "Wahai orang-orang yang beriman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Itu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan ayat yang satu lagi itu ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang beriman, "Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu." Kemudian diceritakan keadaan seorang laki-laki yang telah berkelana jauh dengan rambutnya yang kusut, berantakan, dan pakaian penuh debu, sedangkan makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dibesarkan dengan barang haram. Ia menedahkan tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Rob, ya Rob, ya Tuhanku, ya Tuhanku." Tetapi bagaimanalah Tuhan akan dapat mengabulkan doanya itu? Makanannya dari yang haram, pakaiannya pun dari yang haram, dalam keadaan rambutnya yang kusut berantakan, tidak bersih, pakaian pun penuh debu, makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia pun berdoa kepada Allah. Mana mungkin Allah mengabulkan doanya, sedangkan segala yang ada pada dirinya itu dari yang haram. Inilah syarat utama yang harus kita jaga, usaha paling utama supaya doa kita terkabul. Jaga makanan-makanan kita, makanan yang halal lagi baik. Insya Allah itu akan mempercepat doa kita terkabul. Hindarkan sesuap makanan yang masuk dalam makanan kita yang haram, karena itu menyebabkan 40 hari tidak terkabul doa kita. Yang kedua, dalam berdoa menghadap kiblat jika mampu. Nabi SAW pergi keluar untuk mengerjakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Maka beliau berdoa dan memohon turunnya hujan sambil menghadap kiblat. Yang ketiga, berdoalah dengan memperhatikan waktu dan tempat yang paling afdol berdoa. Kapan waktu mustajab berdoa? Itu ada sekitar 13 waktu. Dan ada tempat-tempat mustajab berdoa, itu juga jumlahnya ada 13 tempat. Waktu mustajab berdoa itu ketika sahur atau sepertiga malam terakhir, sepertiga akhir malam. Yang kedua, ketika kita berbuka puasa. Yang ketiga, ketika malam Lailatul Qadar, 10 akhir Ramadan. Dan yang keempat, ketika azan berkumandang. Yang kelima, di antara azan dan iqamah. Dan yang keenam, ketika sedang sujud dalam solat. Ketika sujud dalam solat. Dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abadu mir rabbih wa huwa sajid." Jarak paling dekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud.
Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa. Faqominun ayyustajabalakum, karena kemungkinan besar akan dikabulkan waktu sujud. Doa sepertiga malam itu adalah hadis riwayat At-Tirmizi yang bersumber dari Abu Umamah. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, doa manakah yang lebih didengar Allah?" Ujar Nabi, doa di tengah-tengah akhir malam dan selesai solat fardu. Maka setelah kita solat fardu, usahakan berdoa. Kemudian ketika kita berada di hari Jumat, satu hari penuh. Dan yang ke-9, ketika turun hujan. Selain mandi hujan, berdoalah. Kemudian ketika di hari Rabu antara zuhur dan asar. Dan kemudian ketika hari Arafah 9 Zulhijjah. Dan yang ke-12 ketika perang berkecamuk. Dan yang ke-13 ketika meminum air Zam-Zam. Tempat mustajab berdoa ada 13 tempat. 12 tempat ada di Makkatul Mukarramah dan 1 tempat ada di Madinah. Tak ada di Indonesia. Apalagi di Seribuan. Semua ada di 2 kota tanah suci. 12 tempat di kota Makkah dan 1 tempat ada di Madinah. Di Makkah itulah Multajam. Kemudian di Rukun Yamani dan Hajar Aswad, di Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, kemudian berdoa di dalam Ka'bah. Dan kemudian yang ke-6 di bawah talang emas. Kemudian berdoa di sumur Zam-Zam, di Bukit Sofa dan Marwah, di Padang Arafah, di Mina, di Masdalifah, di Jumratul Aqabah Wusta dan Ula. Dan yang satu lagi di Madinah, itulah di Raudhah. Itulah 13 tempat mustajab berdoa. Tidak ada satu tempat pun yang ada di luar itu, termasuk kita Indonesia. Pilihlah waktu-waktu yang paling afdal berdoa dan tempat-tempat mustajab berdoa. Makanya kita berusaha dan ikhtiar untuk sampai ke 2 kota tanah suci, yaitu di kota Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Mungkin bisa jadi di saat ini animo masyarakat untuk melaksanakan umroh sangat tinggi, bisa jadi termotivasi untuk berdoa di tempat-tempat mustajab, di 13 tempat, 12 tempat di Makkatul Mukarramah dan 1 tempat ada di Madinatul Munawwarah. Kemudian yang keempat, ketika berdoa mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Itu dianjurkan Rasulullah dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW, jika engkau meminta suatu permohonan, hendaklah engkau mengangkat kedua tanganmu sejajar dengan kedua bahumu, atau kira-kira sejajar dengannya. Dan jika kita membaca istighfar, maka hendaklah dengan menunjukkan dengan sebuah jari. Jika kita berdoa dengan melepas semua jari-jari tangan. Tapi kalau beristighfar, 1 jari. Kemudian di dalam hadis dari Malik bin Yasar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika engkau meminta kepada Allah, maka mintalah dengan bagian telapak tanganmu, bukan dengan bagian belakangnya. Sesungguhnya Tuhanmu yang Maha Suci, Maha Tinggi adalah Maha Hidup, lagi Maha Pemurah. Dia merasa malu terhadap hambanya jika ia menadahkan tangan kepadanya, lalu menolak dengan tangan hampa. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kelima, memulainya dengan memuji Allah, memuliakan dan menyanjungnya, serta mengucapkan solawat Nabi. Kita lebih dahulu memuja dan memuji Allah, dan ucapkanlah solawat Nabi. Kalau kita tidak membaca ini di awal kita berdoa, itu dikatakan Rasulullah tergesah-gesah namanya.
Dan yang keenam, memusatkan perhatian dengan menyatakan kerendahan diri dan ketergantungan kepada Allah yang Maha Mulia, serta menyederhanakan suara antara suara perlahan dan suara keras. Khauf, dengan rasa khauf dan tadarruk, rasa takut dan rasa harap, dengan suara yang rendah hati dan suara yang lembut kita dalam berdoa. Karena itu firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 10. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, masih banyak lagi usaha dan upaya yang harus kita lakukan supaya doa kita terkabul. Dalam buku Fiqhus Sunnah Sabik ini ada 14 upaya dan usaha. Yang baru kita sampaikan itu baru ada 6 usaha yang kita sampaikan. Lain waktu nanti bisa kita lanjutkan dan bisa kita sambungkan atau dengan materi yang berbeda. Oleh karena itu kami ajak kepada kita semua, seluruh para pendengar kami, gabungkanlah dengan usaha yang 3. Yang pertama berikhtiar, yang kemudian berdoa dan beramal. Zikir, fikir, ikhtiar itu harus kita gabung 3-tiganya supaya kita siap untuk berproses dan siap untuk sukses tanpa adanya protes. Kalau banyak protes, Anda akan stres, bisa jadi pekerjaannya tidak beres. Berikhtiar, berdoa dan beramal. Mari kita laksanakan secara bersamaan dan berkesinambungan. Insya Allah kita akan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi sallallahu alaihi anta astaghfiruka wallahu muwaffiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.